Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya nih? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya, dan selalu dalam lindungannya. Baik, langsung saja sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, marilah kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Baik, untuk pertemuan kita minggu ini, kita akan membahas materi tentang teknologi pengolahan kakao atau coklat. Di sini semuanya sudah pada tahu ya tentunya dengan coklat atau kakao. Ada yang belum tahu? Ada yang belum pernah lihat dengan yang namanya buah kakao ini? Oke, sekarang, nah ini dia. Barangkali di sini ada yang memang belum sejak lahir belum pernah lihat nih yang namanya buah kakao. Nah, ini dia buah kakao. Oh, ternyata yang merasa belum pernah lihat tadi, oh ini ya Pak yang namanya buah kakao. Ini mas saya sering lihat, cuman saya belum tahu aja kalau ini namanya kakao ya. Iya, kurang lebih seperti itulah ya buah kakao ini terdiri dari ini pohonnya, kemudian ini terdiri dari kulit, buahnya ini yang terdiri dari biji dan pulp kakao, kemudian nanti di tengah-tengahnya ini ada serabut-serabut rambut, begitulah ya, kurang lebih. Nah, ini dia buah kakao merah yang utuh ya. Oke, intermezzo aja terkait buah kakao. Selanjutnya kita masuk kepada pohon industri kakao. Nah, buah kakao ini tadi yang terdiri dari biji, kemudian kulit dan pulp, ini terdapat beberapa diversifikasinya, yaitu dari biji, lanjut kepada liquor, kemudian dari liquor ini dibuat menjadi cake dan fat. Nah, dari cake dan fat ini tentunya masih banyak lagi produk olahan lanjutannya ya. Banyak tuh di situ, bisa seperti pasta, powder, konsentrat, ekstrak, essence, lecithin, tanin, pektin, itu tadi dari cake-nya. Kemudian dari fat-nya itu bisa menjadi kakao butter, kemudian oleosemikal, kemudian fat acid, kemudian vitamin D. Sekarang kita masuk kepada shell and pulp-nya, kulit dan pulp-nya. Itu bisa menjadi kubuk hijau, single cell protein, gas bio, pektin, alkohol, jelly, plastik filler, bahan bakar. Nah, dari sini masih bisa menjadi bahan baku lagi. Iya, bisa menjadi bahan baku lagi untuk produk-produk tertentu tuh, seperti pada pasta dan powder itu bisa menjadi konsen konvensional apa ya, kemudian bars, kemudian rice dan minuman. Kemudian dari konsentrat bisa menjadi obat-obatan, makanan, minuman, dan kosmetika. Kemudian dari essence bisa menjadi makanan, lecithin menjadi obat-obatan, tanin menjadi untuk industri kimia, pektin menjadi bahan baku untuk industri kimia. Kemudian dari fat itu ada kakao butter, itu bisa menjadi makanan. Kemudian dari oleosemikalnya itu bisa
sebagai bahan baku untuk industri kimia dan obat-obatan, kemudian fatty acid yaitu bisa untuk bahan baku di industri kimia, vitamin D-nya untuk industri kimia dan farmasi. Nah, di pupuk hijau itu untuk yang pupuk-pupuk rumah tangga ya. Kemudian single cell protein itu untuk sebagai bahan baku industri pakan ternak, dan bayunya itu untuk rumah tangga, pektin, alkohol, jelly, plastik filler itu sebagai bahan baku untuk industri kimia, kemudian bahan bakarnya itu untuk industri rumah tangga. Nah itu tadi sekian banyak ini tentunya baru sebagian dari pohon industri dari buah kakao. Nah, maka untuk menambahkan kamus apa aja sih pohon industri dari pohon kakao ini, nah dari buah kakao ini, nah bisa kalian cari lagi ya sebagai tugas individu pohon industri kakao selain yang ada di sini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini dia kakao dan coklat. Ya, ini yang kiri atas kita lihat adalah biji kakao. Kemudian biji kakao itu dipecahkan atau dilakukan pengecilan ukuran, kemudian dipres. Selanjutnya bisa menjadi kakao pasta maupun kakao batangan. Coklat pasta maupun coklat batangan. Nah, ini dia secara umum pengolahan buah kakao mulai dari pohon sampai dengan menjadi lemak kakao yang di atas tengah, kemudian yang di bawah kiri itu adalah bubuk kakao. Diawali dengan buah kakao di pohon, kemudian dipanen, dipecahkan kulitnya dan diambil bijinya, kemudian dijemur, kemudian dilakukan beberapa treatment seperti salah satunya adalah pengecilan ukuran, kemudian dilakukan pemastaan, dan setelah dilakukan pemastaan ini dari pasta kakao ini bisa diperoleh menjadi dua bahan baku atau dua produk ya yang akan menjadi bahan baku lanjutan. Yang pertama adalah bubuk coklat atau bubuk kakao dan lemak kakao ya. Nah, lemak kakao tadi bisa sebagai bahan baku kosmetik salah satunya ya. Sebagian besar produk-produk kosmetik di Asia maupun di Eropa menggunakan bahan baku lemak kakao ini karena lemak kakao ini memang dijuluki dengan the king of the fat ya. The king of fat ya, rajanya lemak ya. Kemudian bubuk kakao ini diolah lanjutannya bisa sebagai bahan baku untuk pasta kakao atau coklat batang dan lain sebagainya tentunya ya. Nah, sebelum kita lanjutkan nih, kita sudah banyak berbicara terkait kakao. Ada nggak nih yang tahu terkait apa sih nama kakao itu atau apa sih nama latinnya coklat itu? Ayo, ada nggak yang tahu? Monggo. Nah, sekarang kita masuk sistematika tanaman kakao. Mulai dari divisi, anak divisi, kelas, anak kelas, bangsa, suku, dan jenis. Nah, jenisnya adalah Theobroma kakao. Ya. Langsung saja kita menuju jenisnya adalah Theobroma kakao. Suku dari Sterculiaceae, bangsa dari Malvales, anak kelas dari Dilibettalae, kelasnya dari Angiospermae, anak divisi dari Dicotyledonae, dan divisinya Spermatophyte.
paling harus kita tahu adalah dari teobroma kakaonya ya. Nah, sampai nanti ditanyain, apa sih bahasa Latinnya dari coklat atau kakao ini? Teobroma kakao. Sekarang apa sih syarat tumbuhnya untuk pohon kakao ini? Nah, syarat tumbuhnya adalah iklim yang suhunya teratur dan cukup lembab. Kemudian curah hujannya tidak kurang dari 2000 mm per tahun. Dengan pembagian curah hujan yang teratur sepanjang tahun dan tanpa musim kemarau yang panjang. Oke. Kemudian tanaman kakao tidak tahan terhadap angin. Tinggi tempat untuk penanaman kakao hendaknya tidak lebih dari 800 meter di atas permukaan laut. Nah, jadi termasuk di tanaman dataran rendah ya, pohon kakao ini. Kemudian syarat tumbuh lanjutannya nih, tumbuh baik pada tanah aluvial dan kedalaman yang cukup. Maksudnya adalah pada tanah liat pun tumbuh baik, namun tanah liat yang padat serta sukar mengalirkan air sebaiknya tidak ditanami. Di tanah yang datar, kedalaman tanah hendaknya tidak kurang 1/4 meter untuk kedalaman tanamnya ya. Kemudian sedang di tanah yang landai kedalaman 1/2 meter sudah cukup. Karena akar tanaman kakao dapat tumbuh mengikuti gelombang lapisan tanah keras yang miring ke arah lembah. Sekarang kita masuk nih kepada klasifikasi tanaman kakao atau teobroma kakao ini. Yang pertama ada jenis Criollo. Criollo ini merupakan jenis tanaman kakao yang menghasilkan biji coklat yang mutunya sangat baik dan dikenal sebagai coklat mulia, fine flavor kakao, choice kakao, dan idle kakao. Buahnya si Criollo ini berwarna merah atau hijau. Kulit buahnya tipis, berbintil-bintil kasar, dan lunak. Kemudian biji buahnya berbentuk bulat telur dan berukuran besar dengan kotiledon berwarna putih pada waktu basah. Kemudian jumlahnya kurang lebih 7%. Merupakan jenis edel yang dihasilkan di Ekuador, Venezuela, Trinidad, Grenada, Jamaika, Sri Lanka, termasuk kita Indonesia, dan Samoa. Ini berdasarkan Indifis 1980. Kita lanjut ke jenis yang selanjutnya. Adalah jenis Forastero. Merupakan jenis tanaman kakao yang menghasilkan biji coklat yang mutunya sedang atau bulk kakao atau dikenal juga sebagai ordinary kakao. Oke. Si Forastero ini buahnya berwarna hijau, kulitnya tebal, biji buahnya tipis atau gepeng, dan kotiledon berwarna ungu pada waktu basah. Jumlahnya kurang lebih 93% dari produksi kakao dunia. Merupakan jenis bulk yang dihasilkan dari Afrika Barat, Brazil, dan Dominika. Untuk materi hari ini cukup. Materi dari kakao. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.